Di tahun 2026 ini, mencari ide yang 100% asli itu cuma buang-buang waktu. Ini bukan soal plagiat atau copy-paste karya orang. Ini adalah tentang strategi yang disebut pioneer thieves. Strategi di mana Anda membiarkan orang lain babak belur jadi pionir, sementara Anda masuk sebagai pemenang dengan versi yang lebih superior. Tahukah Anda apa kesamaan antara Google, Starbucks, TikTok, Sampo Erna, hingga Warung Madura? Tidak ada satupun dari mereka yang punya ide orisinal. Sejujurnya, Anda tidak butuh ide baru untuk menjadi pemenang. Kreativitas murni itu seringkali terlalu mahal. Yang jauh lebih penting adalah tahu bagaimana cara menonjol di pasar yang sudah ada. Inilah strategi bagaimana Anda bisa berhenti mencari ide orisinal dan mulai menang. Hari ini saya akan bongkar kenapa Anda harus berhenti terobsesi jadi yang pertama dan bagaimana cara mencuri ide yang sudah terbukti untuk membangun kerajaan bisnis Anda sendiri. Ada istilah, mereka yang menanam, kita yang menuai. Menjadi yang pertama itu berisiko. Anda harus habis uang untuk riset dan edukasi pasar. Contohnya Google. Sebelum Google ada Alta Vista. Alta Vista telah bersusah payah mengenalkan apa itu search engine, tapi pada akhirnya Google lah yang datang belakangan, memperbaiki kekurangannya dan menguasai dunia. Starbucks tidak menemukan kopi terbaik di dunia dan meraciknya menjadi kopi terenak. Mereka hanya mengambil konsep pitch coffee yang sudah ada sejak tahun 60-an. Saat muncul, Starbucks bahkan meniru tata letak toko pitch. Bedanya, Starbucks membangun branding yang lebih kuat. Mereka tidak menjual kopi, mereka menjual gaya hidup dan tempat ketiga. Apa itu konsep tempat ketiga? Secara sederhana, hidup manusia biasanya terbagi dalam 3 tempat utama. Tempat pertama, rumah. Tempat kedua, kantor atau sekolah. Tempat ketiga, tempat di mana Anda bisa bersosialisasi, bersantai, dan merasa menjadi bagian dari komunitas tanpa tekanan rumah maupun pekerjaan. Twitter punya Vine jauh sebelum TikTok ada, konsepnya sama, video pendek, tapi TikTok menang karena eksekusi. Algoritma mereka lebih pintar, membuat orang ketagihan. Ide tidak harus baru, tapi performa harus lebih baik. Bayangkan bagaimana TikTok terus menampilkan video-video favorit ke berandamu, sehingga membuat kalian betah untuk selalu scroll dengan durasi waktu yang lama. Itulah yang disebut dengan algoritma yang memanjakan kalian. Ini strategi jalan pintas. Saat Philip Morris ingin masuk ke Indonesia, mereka tidak membuat merek rokok baru dari nol. Itu terlalu berisiko dan mahal biaya marketingnya. Mereka memilih membayar $5 miliar untuk membeli Sampurna. Mengapa? Karena mereka tidak membeli tembakau, mereka membeli pasar yang sudah jadi. Mereka membeli jutaan konsumen setia dan fanatik yang sudah ada di tangan. Memiliki pasar yang terbukti jauh lebih berharga daripada memiliki ide baru. Sekarang, lihat fenomena yang sangat dekat dengan kita, Warung Madura. Apakah konsep toko kelontong itu orisinal? Tentu tidak. Mereka harus bersaing dengan raksasa seperti Indomaret atau Alfamart yang punya modal besar, AC dingin, dan sistem canggih. Tapi bagaimana Warung Madura bisa menang dan viral? Mereka tidak mencoba menjadi lebih besar atau lebih mewah. Mereka mengisi celah yang tidak bisa diisi oleh raksasa. Ketersediaan ekstrem. Saat minimarket tutup jam 10 malam, Warung Madura tetap buka 24 jam. Mereka ada di saat tidak ada orang lain yang ada. Personalisasi. Di Warung Madura, Anda bisa beli rokok ketengan atau bensin eceran. Hal yang tidak mungkin dilakukan di minimarket modern. Karakter kuat. Mereka punya identitas yang unik, mulai dari susunan botol bensin yang rapi hingga prinsip tutup kalau kiamat. Warung Madura membuktikan Anda tidak perlu jadi yang pertama,
Anda hanya perlu menjadi yang paling tersedia dan paling mengerti kebutuhan receh konsumen. Terakhir, jika modal terbatas, gunakan karakter. Ada satu merek minuman paling fenomenal saat ini yang berhasil mengubah air putih biasa menjadi sebuah brand lifestyle yang sangat berani dan gahar, seperti merek Liquid Death. Sebenarnya, mereka hanya menjual air putih pegunungan biasa, tapi dengan gaya anak metal. Di pasar yang jenuh, menjadi netral adalah kesalahan. Lebih baik memiliki karakter kuat yang disukai kelompok tertentu, daripada menjadi biasa saja dan dilupakan semua orang. Jika merek air lain bicara tentang kesegaran atau kesehatan, slogan Liquid Death adalah "Murder Your Thirst" atau "Bunuh rasa hausmu". Mereka menggunakan pendekatan pemasaran yang agresif, lucu, dan sangat gelap seperti dark humor. Nah, poin-poin tadi bukan cuma buat perusahaan besar sekelas Philip Morris atau Starbucks saja. Prinsip ini juga berlaku buat Anda yang sedang berjuang membangun channel YouTube atau akun TikTok. Banyak kreator pemula yang berhenti sebelum mulai karena merasa, konten masak sudah banyak, atau konten edukasi saham sudah ada rajanya. Mereka merasa sudah tidak ada lagi ide yang asli. Tapi ingat filosofi tadi, Anda tidak perlu menjadi yang pertama untuk menjadi yang terbaik. Lihat saja kreator-kreator besar. Apakah MrBeast adalah orang pertama yang membuat konten tantangan atau bagi-bagi uang? Tentu tidak. Tapi dia mengambil konsep yang sudah ada dan membawanya ke level eksekusi yang gila-gilaan. Apakah kreator edukasi favorit Anda adalah orang pertama yang membahas topik tersebut? Kemungkinan besar tidak. Mereka hanya menyampaikannya dengan karakter atau brand voice yang lebih cocok dengan selera Anda. Jadi, kalau Anda mau mulai bikin konten, jangan pusing cari ide yang 100% baru. Itu hampir mustahil di zaman sekarang. Lihat apa yang sudah berhasil di luar sana. Ambil polanya, pelajari kenapa orang suka konten itu. Lalu tambahkan bumbu Madura Anda. Berikan layanan yang lebih baik seperti editing lebih rapi, atau suara yang lebih berani dengan karakter unik. Intinya, Anda tidak perlu menciptakan roda. Anda hanya perlu mengendarai roda tersebut dengan cara yang berbeda dari orang lain. Karena pada akhirnya, penonton tidak mencari siapa yang paling asli, mereka mencari siapa yang paling cocok dan beresonansi dengan mereka. Jadi, udah siap untuk berhenti terobsesi jadi yang orisinal? Mulailah melihat sekeliling. Ambil ide yang sudah terbukti, perbaiki kekurangannya, tambahkan karakter Anda, dan jadilah pemenang. Dunia tidak butuh lebih banyak pionir yang babak belur di awal. Dunia butuh eksekutor hebat seperti Anda yang tahu cara memberikan nilai lebih. Jika pembahasan ini membantu Anda melihat peluang baru, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman Anda yang mungkin masih ragu buat memulai karena merasa idenya sudah ada yang punya.